Pada mulanya, satuan-satuan pengukuran hanya dinyatakan dengan perasaan atau organ tubuh manusia. Misalnya saja di Indonesia, kita mengenal jengkal, yaitu dari ujung jempol tangan kamu sampai ujung kelingking tangan kamu. Nah, selain jengkal ada juga hasta atau cubit, yaitu dari siku kamu sampai ke ujung jari terjauh kamu. Kemudian ada depa, yaitu dari ujung tangan kanan sampai ujung tangan kiri kamu. Di Inggris dikenal satuan yard, di mana panjang satu yard adalah dari ujung hidung sampai ujung ibu jari saat tangan dibentangkan. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap organ tubuh manusia itu mempunyai ukuran yang berbeda-beda, sehingga sangat sulit untuk menentukan misalnya panjang si A dengan yang B, si A dan B itu berbeda, sulit untuk menentukan ukuran yang pas, hingga kita perlu satuan internasional. Nah, seperti apa satuan internasional itu akan dibahas lebih lanjut, so let's pay attention. Kita langsung mulai ke materi pokok kita yang pertama, yaitu tentang besaran. Nah, besaran sendiri itu adalah sesuatu yang dapat diukur, yang mempunyai nilai dan dapat dinyatakan dengan angka-angka dan memiliki satuan tertentu. Nah, besaran dibagi dua. Yang pertama ada besaran pokok, dan yang kedua adalah besaran turunan. Oke, yang pertama besaran pokok. Besaran pokok ada 7, yaitu panjang dengan satuan internasional meter, massa itu kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, watt arus ampere, intensitas cahaya kandela, dan jumlah zatnya mol. Lalu besaran turunan itu adalah semua besaran yang satuannya itu diturunkan dari besaran pokok. Jadi selain 7 tadi, maka dapat dikatakan besaran turunan, misalnya luas, satuannya meter kuadrat, diambil dari satuan besaran pokok panjang, yaitu meter kan. Volume meter pangkat 3 atau meter kubik, sama diambil dari satuannya panjang meter. Itu juga dengan yang lainnya. Nah, besaran itu kalau dikaitkan dengan satuan. Nah, sistem satuan yang digunakan pada besaran pokok maupun besaran turunan itu adalah sistem internasional atau sistem metrik yang disingkat MKS, di mana MKS adalah meter, kilogram, dan sekon. Nah, selain sistem metrik, terdapat pula sistem Inggris atau imperial system, di mana sistem Inggris ini yang kita kenal dengan foot, pound, and second, atau disingkat dengan FPS. Yang awal dari satuan SI ada ATO, atau kita singkat A, 10 pangkat negatif 18, dan seterusnya. Ini yang paling sering muncul ada mili, simbol dengan M kecil, itu 10 pangkat negatif 3, senti, 10 pangkat negatif 2, kilo, mega, giga, tera, dan seterusnya. Nah, besaran satuan, ada juga dimensi. Dimensi dalam fisika itu menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Dimensi ini tuh juga dapat digunakan untuk membuktikan kesetaraan antara kedua besaran, misalnya usaha dan energi, contohnya. Karena usaha dan energi punya dimensi yang sama. Nah, bagaimana dimensi itu dilambangkan? Misalnya panjang dilambangkan dengan L, massa dilambangkan dengan M, dimana dikasih kurung siku, dan seterusnya sampai jumlah zat itu dilambangkan dengan
N besar. Contoh dimensi kita akan bahas, misalnya dimensi luas. Seperti yang kita ketahui bahwa luas itu mempunyai rumus panjang dikali lebar. Nah, panjang ini kan dimensinya L ya, lebar juga L. Panjang dan lebar itu kan sama, tinggi juga sama-sama besar. Satuannya meter kan. Jadi kita kasih lambang dimensinya L. L dikali L, jadi L kuadrat, sehingga luas punya dimensi L kuadrat atau L pangkat 2. Selain luas ada kecepatan. Kecepatan kan perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahan kan satuannya meter, maka kita simbolkan dengan kita lambangkan dengan dimensi L ya. Waktu lambang dimensinya T. L dibagi T. Kalau kita tulis dalam bentuk dimensi ya jadi L T pangkat -1, di mana T-nya kita naikkan ya. Naikkan ke atas kan tadi kan L per T, jadi T-nya naik jadi pangkat negatif. Nah, lalu dimensi usaha itu apa? Oke, silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sekarang coba perhatikan gambar tersebut. Kira-kira apa ya yang dilakukan oleh orang tersebut? Oke. Nah, orang tadi melakukan suatu kegiatan mengukur atau kita kenal dengan istilah pengukuran, mana pengukuran adalah kegiatan membandingkan antara nilai besaran pada benda dan nilai besaran pada alat ukur. Jadi yang namanya pengukuran itu dilakukan menggunakan alat ukur. Alat ukur bisa alat ukur massa, panjang ya, atau dan yang lain-lain. Yang bakal kita bahas di sini adalah alat ukur panjang, terutama kita fokuskan kepada jangka sorong dan mikrometer skru, karena kalau untuk penggaris udah umum lah ya, udah tahu cara mengukurnya seperti apa. Nah, yang perlu kita ingat bahwa setiap alat ukur itu mempunyai tingkat ketelitiannya masing-masing ya, jadi semakin kecil tingkat ketelitiannya maka ya semakin kurang presisi ya. Jadi kalau makin besar tingkat ketelitiannya ya makin telitilah hasil pengukuran itu gitu. Nah, yang pertama itu jangka sorong. Jangka sorong itu mempunyai beberapa bagian. Ada skala utama, skala nonis, rang tetap atas, rang sorong atas, dan sampai pada tangkai ukur kedalaman. Nah, bagaimana sih cara menggunakan jangka sorong ini? Cara membacanya? Yang pertama, skala utama itu adalah skala yang tertera pada rahang tetap. Dibaca dimulai dari angka 0 pada rahang tetap sampai skala angka di depan skala 0 itu pada skala nonisnya atau rahang geser. Nah, kalau kita lihat gambar ini, skala utama ya yang ditunjukkan oleh panah warna merah ini itu besarnya 2,3 ya. Ya, kita lihat dulu angka 0 ini. Kita lihat dulu angka 0 ini. Oke. Nah, kita lihat angka garis tepat sebelum 0 ini. Nah, yang ini kan yang ditunjukkan panah ini. Nah, inilah besar skala utamanya. Berapa skala utamanya? 2,3 cm. Lalu skala nonisnya yang mana? Skala nonis itu yang berhimpit atau segaris lurus dengan skala utama. Yang ini yang kita sama warna biru ini. Nah, ini kan berhimpit sekali atau tepat dengan garis lurus dengan yang di atas ini. Kan? Kalau kita tarik di berhimpit ini. Nah, ini biasanya berapa? 1, 2, begini kan 2 nih. Ini kan 0. 1, 2 ya sini. Jadi skala nonisnya 2. Kita kalikan dengan ketelitian dari alat ukur itu sendiri yaitu 0,01 cm. Jadi didapat skala nonisnya 0,02 cm. Nah, untuk hasil pengukurannya tinggal kita jumlahkan. Skala utama ditambahkan dengan skala nonius di 2,3. Kalau kita jumlahkan dengan 0,02 ya hasilnya 2,32.
ganti. Kan? Oke, mudah kan ya cara membacanya? Oke, jadi pertama fokuskan dulu ke skala utama, lihat dulu 0 di skala nonius di mana. Nah, yang garis di dekat atau sebelum yang sebelum nolnya ini itu ditetapkan sebagai skala utama. Lalu setelah dapat skala utama, kita cari skala noniusnya, cari yang berhimpit dengan skala utama. Jadi di sini tadi angka 2 ini berhimpit dengan skala utamanya. Jadi setelah kita temukan angka yang berhimpit, lalu kita kalikan dengan kesulitannya yaitu 0,01. Jadi didapatkan hasilnya 0,02. Nanti hasil pengukuran itu dijumlahkan saja antara skala utama dan skala noniusnya. Oke, setelah mempelajari cara membaca jangka sorong, sekarang kita lanjutkan dengan mempelajari cara membaca mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini juga mempunyai bagian-bagiannya, di mana ada skala putar, ada ini penguncinya, ini fungsinya untuk pengunci, ada skala tetap dan tempat benda itu diletakkannya. Nah, seperti apa cara? Nah, untuk membaca mikrometer sekrup, kita tentukan dulu skala utamanya, yaitu yang terlihat di depan skala poros putar. Nah, kalau kita tunjuk yang ini ya, nih poros putar kan yang ini nih, ini poros putarnya. Ini poros putar. Nah, garis yang terlihat di depan skala kan yang ini. Nah, ini kan 10 nih, kan 10. Berarti setelahnya 11, 12, 13, 14. Ada garis di bawah 14,5. Jadi skala utamanya 14,5 mm. Lalu kita tentukan skala ini. Skala noniusnya itu yang terletak segaris atau berhimpit dengan sumbu poros tetap. Nah, kalau kita lihat ini yang dipanahkan warna biru ini. Ini yang segaris dengan ini dia. Nah, ini kan 10. Setelah 10 berarti 11. Jadi skala noniusnya 11, kita kalikan dengan ketelitian alatnya yaitu 0,01 mm, hingga dapatkan hasilnya 0,11 mm. Nah, sama seperti jangka sorong, hasilnya tinggal cukup kita jumlahkan nih, skala utama dan skala noniusnya, sehingga dapatkan hasil 14,61 mm, atau kalau dijadikan cm jadi 1,461 cm. Paham ya? Sekarang bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran? Nah, untuk melaporkan hasil pengukuran kita gunakan persamaan X sama dengan X0 plus minus delta X, di mana delta X ini adalah ketidakpastian mutlak, besarnya setengah dari skala terkecil dari alatnya, di mana X0 itu adalah hasil pengukurannya tadi ya. Oke. Sekian materi hari ini. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.